Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Ibu Herani Tri Lestiana MSc selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ilmu Dasar Pendidikan serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berdiskusi pada siang hari ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pada diskusi kali ini, kita akan membahas topik mengenai lingkungan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Saya Yulistiani selaku moderator sekaligus pemateri, dan kedua rekan saya yaitu Faujiah dan Uswatun Hasanah sebagai pemateri. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian lingkungan pendidikan. Pengertian lingkungan pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan itu? Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan anak didik. Dalam lingkunganlah anak didik hidup dan berinteraksi dalam mata rantai kehidupan yang disebut ekosistem. Saling ketergantungan antara lingkungan biotik dan abiotik tidak dapat dihindari. Itulah hukum alam yang harus dihadapi oleh anak didik sebagai makhluk hidup yang tergolong kelompok biotik. Orang sering mengartikan lingkungan secara sempit, seolah-olah lingkungan hanyalah alam sekitar di luar diri manusia atau individu. Secara harfiah, lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mengitari kehidupan, baik berupa fisik, seperti alam jagat raya dengan segala isinya, maupun berupa non-fisik seperti suasana kehidupan beragama, nilai-nilai, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang berkembang. Kedua lingkungan tersebut hadir secara kebetulan, yakni tanpa diminta dan direncanakan oleh manusia. Sedangkan pendidikan atau dalam bahasa Arab tarbiyah dari sudut pandang etimologi berasal dari 3 kelompok kata. Yang pertama, raba yarbu yang berarti bertambah dan bertumbuh. Yang kedua, rabia yarba yang berarti menjadi besar. Dan yang ketiga, raba yarubu yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntut, menjaga, dan memelihara. Pendidikan harus dipahami sebagai suatu proses yang sedang mengalami pembaruan atau perubahan ke arah yang lebih baik. Pendidikan juga merupakan seluruh aktivitas atau upaya secara sadar yang dilakukan oleh pendidik atau guru kepada peserta didik terhadap semua aspek perkembangan kepribadian, baik jasmani maupun rohani, baik formal, informal, maupun non-formal, yang berjalan terus-menerus untuk mencapai kebahagiaan dan nilai yang tinggi, baik nilai insaniah ataupun ilahiyah. Jadi, dari beberapa penjelasan tentang pengertian lingkungan dan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang mencakup iklim, geografis, adat istiadat, tempat tinggal atau istiadat, dan lainnya, yang dapat memberikan penjelasan serta mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan anak untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang mempunyai nilai tinggi, baik nilai insaniah maupun nilai ilahiyah. Sejauh manakah seseorang berhubungan dengan lingkungan, sejauh itu pula terbuka peluang masuknya pengaruh pendidikan kepadanya. Tetapi, keadaan itu tidak selamanya bernilai pendidikan. Artinya, mempunyai nilai positif dan negatif bagi perkembangan seseorang karena bisa saja merusak perkembangannya. Materi yang kedua yaitu mengenai fungsi lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Penataan lingkungan pendidikan itu terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang secara efisien dan efektif. Manusia akan dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya jika setiap individu belajar berbagai hal, baik pola-pola tingkah laku umum maupun peranan yang berbeda. Untuk itu, proses pendidikan harus berfungsi untuk mengajarkan tingkah laku umum
dan untuk menyeleksi atau mempersiapkan individu untuk peranan-peranan tertentu. Sehubungan dengan fungsi yang kedua ini, pendidikan bertugas untuk mengajarkan berbagai macam keterampilan dan keahlian. Meskipun pendidikan informal juga berperan melaksanakan kedua fungsi tersebut, tetapi sangat terbatas, khususnya dilaksanakan oleh masyarakat yang primitif. Oke, selanjutnya mengenai macam-macam lingkungan pendidikan. Macam-macam lingkungan pendidikan itu ada 3. Yang pertama, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan saudara. Faktor-faktor lain dalam keluarga itu ikut pula mempengaruhi tumbuh kembangnya si anak, seperti kebudayaan, tingkat kemakmuran, keadaan perumahannya, dan sebagainya. Kemudian di lingkungan keluarga juga mencakup pendidikan prenatal dan postnatal, di mana pendidikan prenatal itu adalah pendidikan sebelum masa melahirkan yang ditandai dengan fase pemilihan jodoh, pernikahan, dan kehamilan. Pendidikan prenatal ini diberikan orang tua kepada anaknya dalam kandungan dengan memperhatikan segala aspek yang dapat mempengaruhi berkembangnya bayi dalam kandungannya. Kemudian pendidikan postnatal yaitu masa setelah bayi dilahirkan, yang termasuk postnatal itu seperti lingkungan biologis, faktor fisik, faktor psikososial, dan faktor keluarga. Kemudian adat dan istiadat. Kemudian lingkungan pendidikan yang kedua yaitu sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Di sekolah itu diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, membenarkan benar atau salah, dan sebagainya. Kemudian lingkungan pendidikan yang terakhir yaitu masyarakat. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan pendidikan di sekolah. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah salah satu unsur pelaksana asas pendidikan seumur hidup. Pendidikan yang diberikan di lingkungan keluarga dan sekolah sangat terbatas. Di masyarakatlah orang akan meneruskannya hingga akhir hidupnya. Selanjutnya yaitu keterkaitan antar lingkungan dan pendidikan. Lingkungan sosial atau non-fisik pendidikan sekolah sangatlah luas. Mulai dari hubungan sosial dalam diri sekolah itu sendiri, hubungan sosial dengan orang tua siswa, hubungan sekolah dengan petugas kesehatan, hubungan sekolah dengan pengawas pendidikan, hubungan sekolah dengan pejabat pemerintah, dan hubungan sekolah dengan masyarakat sekitarnya. Semuanya mempunyai pengaruh terbesar pada proses belajar mengajar. Sebelumnya kan sudah dijelaskan ya bahwa lingkungan pendidikan itu ada 3, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ya, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada contoh bentuk kegiatan hubungan keluarga dengan sekolah. Terdapat 5 contoh kegiatan. Yang pertama yaitu adanya kunjungan ke rumah anak didik, terbagi menjadi 4 macam manfaat. Yang pertama ada kunjungan melahirkan perasaan pada anak didik bahwa sekolahnya selalu memperhatikan dan mengawasinya. Manfaat yang kedua yaitu ada pendidik berkesempatan untuk memberikan penerangan kepada orang tua anak didik tentang pendidikan yang baik. Manfaat yang ketiga yaitu ada hubungan antara orang tua dengan sekolah akan bertambah erat. Manfaat yang keempat yaitu ada dapat memberikan motivasi kepada orang tua anak didik untuk lebih terbuka. Contoh kegiatan yang kedua yaitu ada diundangnya orang tua ke sekolah. Kalau ada berbagai kegiatan yang diselenggarakan sekolah yang memungkinkan untuk dihadiri orang tua, maka akan positif sekali. Kenapa? Yaitu artinya bila orang tua diundang untuk datang ke sekolah, dan seharusnya undangan terhadap orang tua ke sekolah minimal dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Contoh kegiatan yang ketiga yaitu ada case conference. Case conference merupakan rapat atau konferensi tentang kasus, biasanya digunakan dalam bimbingan konseling. Konferensi tersebut bertujuan mencari jalan yang paling tepat agar masalah anak didik dapat diatasi dengan baik. Contoh kegiatan yang keempat yaitu ada mengadakan surat menyurat antar sekolah dan keluarga.
Kegiatan ini diperlukan pada waktu-waktu yang sangat diperlukan bagi perbaikan pendidikan anak didik, seperti peringatan dari guru kepada orang tua jika anaknya sering membolos, sering membuat keributan, dan lain-lain. Contoh kegiatan yang kelima yaitu adanya daftar nilai atau rapot. Sekolah dapat memberi suatu peringatan atau meminta bantuan orang tua bila hasil rapot anaknya kurang baik atau sebaliknya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada contoh bentuk kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada dua contoh kegiatannya, yaitu kegiatan eksternal dan kegiatan internal. Kita bahas yang kegiatan eksternal terlebih dahulu. Kegiatan eksternal ini selalu berhubungan atau ditunjukkan kepada instansi atasan dan masyarakat di luar sekolah. Ada dua bentuk kegiatan eksternal. Yang pertama ada indirect age, adalah kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat melalui perantara media tertentu. Contohnya yaitu informasi lewat televisi, penyebaran informasi melalui media cetak, dan lain-lain. Contoh kegiatan eksternal yang kedua yaitu ada direct art, adalah kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat melalui tatap muka. Contohnya, rapat dengan komite sekolah, konsultasi dengan tokoh masyarakat, dan lain-lain. Yang kedua ada kegiatan internal. Kegiatan ini merupakan publisitas ke dalam, sasarannya adalah warga sekolah yang bersangkutan, yaitu para pendidik, karyawan, dan peserta didik. Ada dua macam kegiatan internal. Yang pertama ada indirect art. Indirect art adalah kegiatan internal melalui penyampaian informasi melalui surat edaran, penggunaan papan pengumuman di sekolah, menerbitkan buletin sekolah untuk dibagikan pada warga sekolah, dan lain-lain. Kegiatan internal yang kedua ada direct art. Direct art adalah kegiatan internal yang dapat berupa rapat dewan guru, karya wisata atau rekreasi bersama, dan memperjelas pada berbagai kesempatan. Baiklah teman-teman, kita sudah menyimak pemaparan materi dari kelompok 6. Terima kasih atas segala bentuk perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya, kami mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.